Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Triwahyuni dengan NIM 2020030 dari Prodi PGSD kelas 4A. Saya akan membahas salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah sumber dan media pembelajaran, yaitu materi yang akan kita bahas adalah konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Oke, langsung saja kita bahas materinya ya. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta terdapat sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran ini terdapat 3 pihak yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik sangat membutuhkan seorang pendidik untuk mendapatkan ilmunya. Yang kedua yaitu pendidik, di mana peserta didik memiliki peran penting bagi pendidik. Jika tidak ada peserta didik, lalu bagaimana pendidik akan mengajar? Kemudian jika ada peserta didik dan pendidik, kemudian ada suatu bahan atau ilmu yang didiskusikan, yaitu sumber belajar. Yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah awalan atau bahan yang digunakan dalam suatu pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. Nah, contoh dari sumber belajar itu banyak sekali. Bisa dari buku, informasi dari orang lain, atau dari media internet. Apalagi di zaman sekarang ini yang serba digital, pastinya kita sering sekali menggunakan internet untuk memperoleh informasi. Nah, informasi tersebut juga kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat atau benda untuk digunakan dalam pembelajaran. Alat dalam media pembelajaran tersebut bisa berbentuk apa saja. Saya mengambil contoh yang sekarang ini banyak sekali digunakan oleh kalangan mahasiswa ataupun siswa, yaitu aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet. Kedua aplikasi tersebut sekarang ini banyak digunakan dalam media pembelajaran, baik di universitas maupun sekolah. Kemudian, media pembelajaran di sini juga berperan sebagai penyalur atau perantara. Lalu, apa sih perbedaan antara sumber belajar dengan media pembelajaran? Sumber belajar berarti awalan atau bahan. Jadi, sumber belajar adalah bahan atau ilmu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran yaitu alat bantu yang digunakan untuk penyampaian pesan dalam proses belajar. Lalu, seperti apa media pembelajaran yang baik itu sendiri? Nah, media pembelajaran yang baik itu ada hubungannya dengan proses menangkap informasi dengan baik pula. Menurut Dr. Vernon A. Magnussen tahun 1983 menegaskan bahwa persentase keberhasilan kita dalam menyerap informasi kemudian menyimpannya dalam memori ketika belajar adalah yang pertama 10% apa yang dibaca, 20% apa yang didengar, 30% apa yang dilihat, 70% apa yang dikatakan, dan yang terakhir 90% apa yang dikatakan dan dilakukan. Lalu mengapa sih harus ada media pembelajaran? Media pembelajaran harus ada karena yang pertama, untuk menghindari verbalisme. Maksud verbalisme tersebut yaitu jadi peserta didik hanya tahu kata tanpa tahu arti dari kata tersebut. Hal ini karena cara mengajar guru yang hanya melalui penjelasan lisan atau ceramah, sehingga peserta didik cenderung meniru apa yang guru sampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu
Guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.